karena akan selalu kembali naik turun, kan selalu kembali naik turun tidak jelas. Ya, satu-satunya jalan adalah dengan masuk di time frame yang lebih rendah untuk menyikapi, melihat kondisi yang lebih detail di sana. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin ada nanti yang mau ditanyakan. Terkait dengan analisa, kemudian teknikal, tentu berkaitan dengan cara kita membaca candle. Sudah sering kita sampaikan, yang paling penting sebenarnya, yang paling penting itu pahami karakternya. Ya, pahami karakter candle. Ya, karakter candle. Karakter candle itu ya tadi, secara berurutan kita pahami yang terdekat itu seperti apa. Baik itu nanti di D1, di H1, M15 pun sama, memperlakukannya sama, hanya membedakan tentu time frame yang tinggi lebih valid, yang lebih rendah ya tentu ada banyak biasnya. Yang terpenting bisa menempatkan. Kalau kita menggunakan time frame besar bagaimana, time frame kecil bagaimana. Ya, karakternya harus kita perhatikan. Kemudian kita lihat strukturnya. Strukturnya mengarah kemana. Kalau datar, hati-hati. Ini adalah sideways konsolidasi. Adakah pola yang kita temukan di sana? Kalau sudah mulai naik, berarti fokus ke buy dengan nanti triggernya cari selanya, mencari selanya. Kemudian jangan lupa perhatikan nomor yang ketiga adalah support resisten. Ini yang paling penting. Dari tiga ini kita bisa menemukan, tanpa berita pun kita bisa ketemu. Ya, contoh yang kemarin misalnya. Contoh kita ambil yang kemarin. Yang kemarin sempat naik dan turun luar biasa. Naik dan turun luar biasa. Kalau kita melihat, kalau kita membaca, ya secara teknikal pun sebenarnya sudah bisa kita baca. Secara teknikal sebenarnya kita bisa baca. Ya, dari teknikal kita bisa baca bagaimana, ya perhatikan pergerakan demi pergerakannya. Pergerakan demi pergerakan. Selalu kita ingin sampaikan yang pertama arah kecenderungan. Arahnya condong ke atas. Kemudian batasi dengan level psikologi. Kalau ke atas fokus ke psikologi yang di atas. Kemudian kalau nanti kuat lagi, break lagi, perhatikan sebelah kiri lagi. Kalau break lagi, adakah sebelah kiri yang kuat lagi? Yang paling banyak, yang sering ditolak, ya di situ menjadi titik kuatnya. Kenapa kita tidak ambil yang tengah? Boleh, kita ambil yang terdekat dulu boleh. Tapi kalau yang di sini kan tidak terlalu ada penolakan yang kelihatan. Kalau di sini kan kelihatan. Kalau di sini kelihatan sudutnya membentuk. Ini sudutnya membentuk. Kalau di sini ada tapi bukan sudut yang membentuk. Maka dari sini ini kemudian ini yang paling kuat. Perhatikan ketika dia breakout di sini masih berpeluang lagi. Sebelum berita selalu ada petunjuk yang kita ambil dari teknikal. Ya, tanpa berita pun kita bisa membaca pergerakan, membaca arahnya kemana ketika jelang news itu dirilis. Dari mana? Dari teknikal, dari euforianya. Perhatikan ini naik, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi. Koreksi bahasanya. Kalau kita lihat naik kecil, kemudian turun, naik lagi, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi. Selalu perhatikan high dan low-nya, tertinggi dan terendahnya. Ya, kalau kita lihat di sini, terendahnya di sini, terendahnya di sini. Koreksi, kemudian naik lagi, koreksi lagi, naik koreksi tapi low-nya masih di atas. Koreksi, ada koreksi tapi low-nya di atas. Berikutnya koreksi di sini. Ya, sudah melewati yang di sini, tetapi yang di bawah masih belum. Masih arahnya kalau kita lihat masih ke sana. Nah,
kalau misalkan berikutnya nanti kalau ini merah lagi ya, kalau merah lagi ya kita ikut arus sell, berarti sudah tidak breakout, ini tidak breakout di level psikologi. Ya tadi ketika di level psikologi selalu kita terhenti. Terhenti dan perhatikan di situ. Ya bisa saja menjadi pertanda turun. Kalau nanti merah-merah lagi berjajar lagi. Tetapi kenyataannya dari merah dikembalikan lagi hijau lagi. Maka merah ini sudah selesai. Merah sudah dimakan habis oleh hijau. Artinya fokus ke buy lagi. Tapi masih berada di level psikologi. Tetap hati-hati. Berikutnya turun lagi. Nah, turun lagi low-nya dilihat. Terendahnya masih di atasnya lagi. Artinya tetap meskipun merah tapi di jajaran baris naik. Kemudian perhatikan sempat turun sebentar tapi tidak mampu. Akhirnya naik dan breakout di sana. Berada di level psikologi ditolak kecil. Ya, ini adalah penolakan seller, tapi bandingkan dengan volumenya. Banyak mana? Panjang mana? Ya, dampaknya bagaimana? Kalau kita lihat volume lebih besar, penolakan kecil, dampaknya tidak terlalu besar di sana. Sehingga fokus masih buyer. Tetapi ketika berada di level psikologi, maka tunggu selanjutnya. Kalau dia naik, tidak kuat, kemudian jadi warna merah tebal, kita masuk sell. Sebaliknya ketika turun panjang dan tidak mampu untuk ke bawah lagi, kemudian mulai terbentuk warna hijau, masuk buy. Oke. Nah, ternyata tidak turun, justru langsung naik. Nah, ini justru harus kita hati-hati, tanpa dia terkoreksi langsung naik. Nah, ini ada di berita juga, di berita ini ada news yang jam 7 ini. Kalau kita lihat tadi malam, sayang sekali saya tidak bisa monitor sehingga tidak bisa memberikan bantuan di sana. Ya, kalau kita lihat di kalender ekonomi yang tadi malam, ya, yang tadi malam ini ada berita jam 7 sama jam 9 malam. Ini hari Rabu 4 Agustus jam 19.15 ada berita berdampak besar. Hasilnya merah. Hasilnya merah. Berarti US dollar melemah. US dollar melemah, pasangannya akan naik. Ya, pasangannya apa? Ya enggak tahu, euro apa XAU yang kita ambil. Kalau XAU tetap berpengaruh. Ya, melemah berarti naik. Satu ini adalah hasil dari news. Tetapi yang paling pokok, yang paling penting tetap kita utamakan yang di teknikalnya. Di teknikalnya bagaimana? Nah, karena teknikalnya sebelumnya sudah diawali dengan buyer yang kuat, maka satu arah dengan newsnya, fokus kita buy. Bagaimana ketika langsung naik tidak ada koreksi yang bawah? Maka dalam perjalanannya ketika ada koreksi, ketika naik tebal, ya, ketika naik tebal, kemudian kita bisa memanfaatkan untuk koreksinya. Naik, kemudian ada koreksi, ya di atas ada ekornya, baru kita masuk buy. Kenapa tidak di ujung atas ketika tebal begini masuk? Jangan, karena pasti kena spread yang besar. Ya, diingat ketika kita mau entry satu arah, pastikan ujungnya tidak bulat. Ujungnya harus ada koreksi begini, baru masuk buy. Dan itu perhatikan waktunya. Kalau waktu 5 menit kan jangan, di atas 5 menit. Baru nanti kita bisa masuk. Kemudian ketika sudah terbentuk selesai, nah ternyata masih jauh dari level psikologinya. Kemudian kita lihat ringnya bagaimana. Kita lihat ringnya sampai di sini, yang panjang ini ya, 1900. Kemudian yang kemarin yang terdekat kita lihat, dari ujung ke ujungnya 800-an atau 700 sekian. Artinya 800, 1900 sudah dilewati, maka ini tidak digunakan. Kita cari yang paling panjang di 1 minggu terakhir. Oke, kita kembali ke D1 biar gampang. Karena D1 kan satu candle 1 hari. Biar kita lebih gampang. Nah, dari yang kemarin sudah kita tidak bisa gunakan karena terlalu kecil, sudah 1900. Ya, 1900, kemudian yang paling besar kita cari yang ini. Maksimumnya di sini. 2600 ya. 2600 itu kalau dari H1 ya, kita lihat H1-nya. H1 ya. Yang terendah di sini
Ini terendahnya di sini. Kenapa tidak di sini yang terendah? Karena ini belum terjadi. Kita hanya membicarakan yang hijau ini. Jadi ini belum. Maka ini yang menjadi titik terendah atau low-nya di sini. Kalau 1900 yang tadi 2600, ini sekarang masih bergerak 1900 dari 2600, sehingga masih ada sekitar 700-an ya, kira-kira 700-an begitu. Jadi kira-kira masih sekitar 700-an. Kalau kita tarik ke arah level psikologi masih 300-an, berarti masih berpotensi. Jadi logikanya begitu, cara kita otak-atik begitu. Artinya apakah kita langsung baik? Jangan, tetap berada di puncak ini hati-hati. Caranya kita tetap menunggu adakah di situ petunjuk lain. Di sini tidak ada petunjuk untuk seller yang kuat, ya di candle panjang ini. Maka lebih baik kita menunggu candle ini turun dulu. Ya, candle pertama ganti langsung kita lihat apakah dia turun kuat apa tidak. Kemudian perhatikan waktunya, jangan di menit awal, jangan di 5 menit pertama. Ya, usahakan di menit 20 ke atas. Kalau kita tidak ketinggalan ya. Kalau misalkan fluktuasinya udah luar biasa kelihatan, ya mungkin 10 menit sudah bisa. Ternyata dia turun sebentar saja, habis turun kemudian naik lagi. Nah, ketika sudah mulai tebal baru kita bisa manfaatkan lagi di sana. Target kita masih akan naik lagi sekitar 700, tapi tidak usah terlalu tinggi. Entry kemudian profit apakah 100, apakah 150, 200, close duluan. Kita tidak tahu sampai di mana naiknya, ya. Jangan jadi peramal. Kita tidak tahu sampai di mana naiknya. Begitu kita entry, kemudian marketnya sejalan dengan yang kita analisakan, profit amankan. Jangan tolak rezeki. Ya, nanti kalau ada peluang lagi masuk lagi, urusan belakang. Nah, ini yang bisa kita lakukan biar kita tidak terjebak dalam floating yang lama. Karena bisa saja nanti kalau kita tidak ambil profit yang besar itu jadi habis. Ya, dan seterusnya. Kemudian sampai di ujung sana tidak mampu untuk naik lagi di level psikologinya. Perhatikan ketika di level psikologi dia tidak mampu kemudian ditolak. Ini bukan kecil tapi panjang. Volume makin mengecil, dari panjang makin mengecil. Volume makin mengecil, ada penolakan di atas mengindikasikan kekuatan buyer mulai berkurang. Yang kita catat, buyer mulai berkurang, ada petunjuk, 2 petunjuk di sana. Ya, sehingga tetap kita menunggu, biarkan dia naik dulu karena ini trennya masih ke atas. Ya, siapa tahu masih ada sisa-sisanya. Kalau sudah naik tidak mampu, kemudian turun lagi, terbentuk volume yang tebal, waktunya sudah bukan menit awal, kita bisa masuk ini sell di sana. Ya, dan seterusnya. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan biar ada komunikasi, biar ada feedback di teman-teman. Silakan kalau mau Pak Wi, Pak Wi. Ya, silakan. Pak Wi, Ya, ini silakan. kan bahas yang baru dibahas nih Pak Wi kan. Iya. Dia naiknya itu berjenjang. Jadi beberapa resisten tembus ini kan. Iya, Gitu. betul. Tapi yang membuat heran itu kok dengan mudahnya satu candle tuh habis Pak Wi, itu Iya. yang merah itu Pak Wi. Itulah emas, Pak. Iya, habis. Ya, ini kalau sebenarnya kalau tidak ada indikasi awal itu membuat kami lihat, saya sering apa yang dikatakan Pak Wi itu ya, jangan menolak rezeki. Saya sering menolak rezeki Pak Wi, iya. tapi menolak rezeki tapi mengambil ujian. Artinya sudah profit 300, 500 pip tak diambil tapi diuji dengan MC diambil. Nah, itu jadi masalah Pak Wi. Jadi yang kami gimana nih trik-triknya itu Pak Wi, dari yang merah itu ya, candle yang terus kuat gitu ya. Itu sampai habis itu Pak Wi. Ini yang nggak berpikir nih Pak Wi. Ya, kalau panjangnya saya teruskan juga tidak tahu sampai di mana Pak. Ya, kalau kita panjangnya sampai di mana terus terang kita tidak tahu. Yang paling kita tahu tentu dari kemungkinan yang ada, ya, dari penolakan. Artinya ketika ada di atas mulai penolakan,
kemudian naik lagi tidak mampu, kemudian mulai tebal di sana. Perhatikan waktunya, kalau sudah mulai waktu yang stabil 20 menit ke atas, ini kelihatan dari intensitasnya, nanti kelihatan dari intensitasnya. Intensitas itu gerak naik turunnya itu. Perhatikan di sana. Kalau dia sudah mulai waktu 20 menit ke atas tetap tebal, ya ibaratnya begini, naik 2 turunnya 3, naik 4 turunnya 5. Bagaimana kita bisa menghitungnya? Tidak usah dihitung, dimonitor saja volumenya. Nah, justru kondisi seperti ini kita bisa manfaatkan peluang untuk kita memanfaatkan koreksi yang ada. Peluang apa yang kita ambil? Peluang sell. Kenapa? Karena berada di ujung, puncak sudah. Satu di level psikologi, yang kedua ini ringnya sudah mendekati beberapa hari terakhir yang paling besar sekalian, yang paling besar karena hari-hari sebelumnya ini kecil-kecil saja, yang paling besar cuma ini, bahkan yang paling besar ini, yang paling besar ini pun sebagai ibaratnya maksimumnya, dan di atas dibatasi dengan level psikologi. Jadi kalau mau naik lagi itu ada kemungkinan tapi kecil. Apalagi ada news berdampak, ada news yang berdampak pada jam 9, persis jam 9 ada news yang berdampak besar, ya. Yang 21 ini ada ISM. Dampaknya apa? Warnanya hijau di sana. Kemudian hijau ini berarti memperkuat posisi US dollar. Satu, menambah keyakinan kita bahwa seller akan lebih kuat lagi. Ini menambah, bukan menjadi satu-satunya, karena yang paling penting adalah teknikalnya. Teknikalnya kita sudah lihat, ya, ketika berada di area level psikologi yang puncak tidak mampu untuk breakout lagi. Dan ini kalau breakout berat, karena memang di beberapa hari terakhir ringnya maksimum 2600. Dan ini sampai di ujung sana cuma tidak sampai 2600, bahkan kembali. Kemudian setelah itu lihat dia naik dulu, bukan turun, dia naik dulu. Artinya buyer mencoba naik sudah tidak mampu di sana. Awalnya di atas ini, ya, kemudian mencoba naik lagi hanya sampai di sini. Artinya ada pengurangan kekuatan dari buyer. Nah, kemudian sampai di sini kembali ditolak oleh seller dan mulai kencang, mulai tebal. Nah, disinilah kita bisa manfaatkan. Kalau misalkan ini kita manfaatkan sell, dapat lagi, turun lagi masih kuat lagi, tunggu koreksi naik lagi, ambil posisi sell lagi. Karena kita tidak tahu, saya pun juga tidak tahu ini sampai di bawah. Kalau saya tahu sampai di bawah, sudah saya pasang lot 10. Karena saya juga tidak tahu. Maka yang kita lakukan adalah sesuai dengan sistem yang kita jalankan, ya. Dengan lot yang kita tata, kemudian dengan target yang sudah kita atur, tetap kita perhatikan resikonya dan sebagainya. Itu yang harus kita jalankan. Sistem yang harus kita jalankan. Tidak boleh kita jor-joran, artinya ugal-ugalan dengan lot kita meskipun ini tebal, kekuatannya panjang. Tidak boleh, tetap kita manfaatkan dengan maksimal kita. Tetap kita jaga kehati-hatian, kita jaga ketahanan kita. Ya, sambil kita jalan, sambil marketnya diamati, sambil waktunya dilihat. Kalau sudah 40 menit ke atas apalagi semakin kuat, jangan dilawan. Termasuk buyer. Buyer kalau sudah kuat jangan dilawan, sudah. Kalau sudah panjang begini, apakah akan lanjut atau tidak? Nah, dilihat saja. Ini ada penolakan, tetap ada buyer, tapi seller tetap dominan. Artinya biarkan naik dulu sampai tidak mampu, kemudian ditolak oleh seller, terbentuk volume yang tebal, manfaatkan lagi di situ. Sampai di mana? Sampai di level psikologi yang banyak ditolak di sana. Kira-kira segitu. Ya, jangan terlalu jauh. Misalkan ini sudah profit 150, ya sudah cukup dulu. Kenapa kita tidak nunggu sampai di bawah? Saya juga nggak ngerti. Siapapun nggak ngerti sampai di sini turunnya. Tidak akan bakalan tahu sampai di mana bergeraknya. Maka tetap kita menggunakan probabilitas mana yang kemungkinan terbesarnya. Itu aja sudah. Jadi kita mengamati probabilitasnya sampai di level psikologi sudah selesai. Ya, kira-kira seperti itu Pak Eko. Mungkin perlu diperbanyak nanti eh, praktek dan latihannya, menerapkan sistem trading, ya, bukan menggunakan emosi, bukan menggunakan ego kita, tapi gunakan
sistem trading kita ya. Mudah-mudahan bisa membantu jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi ada pertanyaan dari siapa tadi yang belum saya jawab ya. Ada pertanyaan dari Pak Yanuar. Ada double top, kemungkinan turun begitu. Double top bukan resisten. Double top mana ada double top? Itu tadi Pak, Yang mana? mohon izin Pak, yang di gold tadi pada saat di M30 ya. Ya. Kalau sepintas itu kayak ada double top, cuma dia kan bukan di resisten ya. Itu kira-kira bisa nggak dianggap coba nanti akan turun? Ini level psikologi Pak, sama. Kan sudah turun. Ini sudah. Maksudnya dia akan lanjut ke bawah setelah di support bawahnya itu Pak. Dia apakah ada kemungkinan akan tembus? Belum harus diuji dulu. Belum harus ya? diuji dulu Pak. Yang di bawah harus diuji dulu. Di bawah ada level psikologi itu harus diuji dulu. Nanti kalau dia breakout baru turun lagi. Kalau tidak, dia mulai terbentuk hijau gitu Pak. Itu nanti potensinya naik lagi, bisa menjadi double bottom. Ya, jadi begini, bisa menjadi double bottom boleh, bahkan menjadi triple bottom boleh saja. Yang di atas adalah double top, yang di bawah double bottom, ya boleh saja. Nanti mulai naik, nah naiknya harus selesai, bukan jalan, harus selesai. Nanti ngambilnya sudah fix betul harus tebal, ambil di sini, buyernya di situ. Boleh seperti ini boleh Pak. Jadi ini adalah bagian dari trigger saja. Nanti sampai di mana ya jangan terlalu tinggi, pokoknya maksimum di level psikologi mendekati sini harus close duluan. Lah kan tidak banyak dapatnya. Ya namanya juga konsolidasi, jangan banyak-banyak. Kalau nanti terlalu banyak tidak dapat lagi, turun lagi. Ya boleh Pak, pakai M30 nanti entry-nya di M30 ya, jangan lari-lari sana sini. Kita kalau M30 fokus saja di M30 sampai selesai kita clear. Biar nanti tidak bias pemikiran kita. Itu Pak Yanuar, boleh. Yang lain mungkin ada. Baik Pak, terima kasih. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Biar tambah wawasan yang belum memahami. Izin Pak Wijaya. Pak Adit. Ya, ini mungkin nggak berkaitan dengan analisa ini apa ya? Iya. Saya lebih mau bertanya tentang nilai pivot atau harga pivot. Ya. Pivot itu kan berdasarkan tertinggi pergerakan kemarin. Rata-rata kemarin. Nah, ada konsep di mana kalau harga pivot itu, kalau harga open hari ini itu lebih rendah dari pivot, kita bisa ambil buy gitu. Jadi dia akan ngejar pivotnya dan sebaliknya. Itu menurut Pak Wijaya seperti apa? Jangan pakai itu. Itu nanti tidak bisa menjamin itu. Tetap gunakan analisa yang berjalan, itu lebih baik. Jangan menggunakan pivot nanti di bawah akan berpeluang naik atau di atas berpeluang turun, jangan. Itu hanya perhitungan secara gerambiangan. Gerambiangan itu tidak detail nanti, ya, kevalitannya kurang. Yang paling gampang itu boleh dijadikan sebagai analisa awal atau petunjuk awal boleh. Tapi yang paling pokok, paling utama selalu mengikuti arah. Yang paling penting di situ, mengikuti arah, kemana arah anginnya. Kemudian apa yang menjadikan indikasi, apa yang menjadikan petunjuk kita entry-nya di situ. Kalau nanti menggunakan pivot, rata-rata saja, jadi tidak selalu nanti. Begitu kira-kira Pak. Jadi saya tidak rekomendasikan untuk menggunakan teknik seperti itu. Ya kalau misalkan jenengan menguji sudah panjang, cocok profit ya silakan, tapi saya tidak rekomendasikan. Ya kira-kira seperti itu Pak Adit. Ya Pak, terima kasih. Ya monggo yang lain, ada mungkin yang lain. Mungkin menunggu besok ada news besar ya teman-teman, masih belum terlalu ini sepi sekali. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sementara untuk kita hari ini, materi hari ini, kelas pada malam hari ini kita cukupi dulu. Mungkin besok kita butuh waktu dan tenaga yang ekstra untuk membaca berita yang berdampak pada jam 19.30, sehingga besok malam kelasnya mungkin akan diajukan waktunya, mungkin jam 7.15 harus sudah standby. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa memperbaiki kualitas trading kita dan bisa profit dengan konsisten. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.